Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lukmanul Hakim dengan NIM 230605110078. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tentang soal pada UTS yang diberikan Bapak Johan Erika Wahyu Prakarsa dalam pemenuhan tugas UTS. Oke, demi Allah bahwa saya mengerjakan sendiri dengan jujur dan tidak mencontek teman. Oke, yang pertama adalah pertanyaan yang berkaitan jelaskan pengertian dari sistem terdistribusi dan berikan contohnya. Oke, jadi sistem terdistribusi adalah kumpulan beberapa komputer yang saling terhubung dan bekerja sama seperti satu sistem besar untuk menyelesaikan suatu tugas atau memberikan layanan kepada pengguna. Jadi komputer itu tidak bekerja eh, sendiri. Ada komputer-komputer yang lain yang dapat membantu agar sistem ini berjalan dan saling berbagi tugas. Jadi resource sharingnya ada. Nah, itu yang keunggulan dari sistem terdistribusi. Dan bagi penggunanya ini sistem ini terlihat sebagai terlihat di layar itu sebagai satu sistem aja, tetapi sebenarnya di balik layarnya itu, di baliknya ada banyak komputer yang dapat yang saling berkoordinasi. Contohnya itu dalam aplikasi, misal aplikasi perbankan. Oke, misalnya aplikasi perbankan. Dalam aplikasi perbankan itu ada server yang menangani tentang transaksi, ada server yang menangani tentang keamanan, ada server yang menangani tentang dan lain sebagainya gitu. Jadi server-server tadi yang menangani data-data itu tadi saling berkomunikasi, saling berkomunikasi antar sistem tadi sehingga dapat membentuk suatu sistem yang utuh dan dapat berfungsi sebagaimana semestinya. Gitu. Itu intinya inti dari sistem terdistribusi. Jadi dia itu tidak tertanam pada satu komputer tapi dalam banyak komputer. Nah, ini contohnya yaitu email server, terus ada server yang lainnya, kemudian ada file server, ada web server, dan ini semuanya saling berkomunikasi antar satu sama lain. Tuh. Kemudian sebut dan jelaskan tentang karakteristik sistem terdistribusi. Nah, ini ada 7 macam. Yang pertama yaitu multiple komputer, jadi terdiri dari banyak komputer. Sesuai yang saya jelaskan tadi pada soal yang pertama, jadi tidak hanya bekerja pada satu komputer, tetapi banyak komputer yang dapat resource sharing. Ya, tidak ada satu komputer yang mengerjakan semuanya sendiri. Tiap komputer punya tugasnya sendiri. Jadi ada yang dapat bisa menangani yang tugasnya itu menangani email. Untuk menangani email, ada yang menangani transaksi, ada yang menangani login sendiri usernya gitu. Ada yang menangani apalagi dan lain sebagainya. Contohnya dalam game online ada server untuk login, ada server untuk data pemain, ada server untuk pertandingan. Jadi nanti setiap server ini akan saling berkomunikasi sehingga um, player itu dapat bermain dengan semestinya. Tetapi player itu tidak melihatnya sebagai satu kesatuan sistem gitu. Padahal itu tadi adanya server yang saling berkomunikasi di dalam sistem. Oke. Oke, nomor 2 ini kayaknya salah nulis ini. Oke, langsung lanjut ke 3, transparansi. Transparansi itu pengguna tidak perlu tahu di mana data atau proses itu dijalankan, semuanya terlihat seperti satu sistem aja. Nah, yang saya sebutkan tadi, meskipun datanya tersebar di banyak tempat, pengguna merasa seperti menggunakan satu komputer. Contohnya, saat kita itu berbagi folder dalam Google Drive, di mana kamu tidak tahu data disimpan di server mana, tetapi kamu bisa mengaksesnya dengan mudah. Gitu.
Ya, jadi servernya nggak tahu di mana, tetapi kita bisa mengaksesnya dengan mudah. Dengan klik link aja gitu. Dan kita bisa mengakses datanya. Kemudian ada yang keempat, konkurensi dapat bekerja secara bersamaan. Pengguna tidak perlu tahu di mana data atau proses itu dijalankan. Semuanya terlihat seperti satu sistem aja. Nah, ini dapat bekerja secara bersamaan. Jadi sistem-sistem tadi yang misal untuk game online itu kasusnya ada yang login untuk menangani login, kemudian ada untuk mengenai data pemain, semisal pemain itu udah pernah main dan server untuk pertandingannya itu gimana, mungkin mapnya berbeda dan lain sebagainya. Kemudian em, oke, ini membuat sistem lebih cepat dan efisien karena apa ya? Tugasnya tidak dibebankan kepada satu sistem aja, tetapi dibagi kepada sistem-sistem yang lain, server-server yang lain, sehingga memudahkan sistem itu dalam menjalankan apa, menjalankan programnya lebih cepat, kemudian dan efisien. Contoh situs belanja seperti Tokopedia bisa melayani ribuan pengguna dalam waktu bersamaan tanpa crash. Nah, ini karena adanya konkurensi, adanya pembagian tugas, gitu, pembagian tugas secara bersamaan. Kemudian ada scalability, dapat diperbesar atau diperluas. Sistem ini bisa ditambah jumlah komputer atau server dengan mudah tanpa mengganggu sistem yang sudah ada. Kalau pengguna pertama banyak, tinggal tambahkan server baru. Jadi ini scalability sangat diperlukan karena ketika kita ingin mengekspansi bisnis kita, misalnya bisnis kita dalam hal itu adalah bisnis yang berkaitan dengan teknologi, contohnya yaitu Netflix. Netflix ingin menambahkan server di berbagai negara agar layanan tepat cepat saat jumlah pengguna meningkat. Nah, misal di Indonesia sendiri memiliki yang server Netflix. Jadi itu servernya untuk menangani data-data pengguna Indonesia dari Indonesia, kemudian dari Amerika gitu. Jadi scalability-nya dapat diperbesar atau diperluas secara mudah gitu. Kemudian fault tolerant, tahap terhadap kegagalan. Kalau salah satu komputer rusak, sistem tetap bisa berjalan dengan sistem lain-lain. Jadi, sistem terdistribusi ini semisal ada sistem atau ada server yang sedang down, maka server yang sedang down ini akan di-backup dengan server yang lain. Jadi, fault tolerannya itu minim sekali gitu. Nah, misal ya, kalau satu server Google error, server lain langsung menggantikan tugasnya tanpa pengguna sadar. Jadi langsung di backup gitu. Pas misal server satu down, server satu dari Google down, dan Google itu menyediakan server 2 ketika server satunya down gitu. Jadi langsung dialihkan ke server 2 gitu. Nah, kemudian yang 7 itu concurrency, control, dan coordination. Karena banyak komputer bekerja bersamaan, sistem harus punya mekanisme koordinasi dan pengendalian supaya tidak saling bertabrakan. Maksudnya gimana? Maksudnya apabila konkurensi itu tadi diterapkan pada sistem kita, maka kita itu harus dan banyak bekerja samaan, maka konkurensi itu datanya itu harus tidak saling bertabrakan dan konsisten. Jadi konsistensi itu harus ada di dalam sistem terdistribusi. Jadi data antar server tadi itu tidak bentrok dan tetap berjalan dengan semestinya. Contohnya itu saat dua orang mengedit dokumen di Google Docs, sistem otomatis menyinkronkan hasilnya agar tidak tumpang tindih. Jadi lebih efektif gitu loh. Maksudnya lebih efektif ketika dua orang yang tadinya itu bekerja sama dalam membuat sebuah paper ataupun yang lainnya itu tidak saling bertabrakan ketika ingin membuat paper tersebut gitu. Nah, ini contohnya karakteristik of embedded system ada less power, fault tolerant, highly stable, time specific, task specific, low cost, ini
biaya murah, kemudian minimal interface, easy operation, real time itu secara langsung, high efficiency, reliable, dapat diandalkan, limited memory, memori yang terbatas. Ini itu. Oke, soal ke berapa ini? Ketiga. Oke, soal ketiga itu sebut dan jelaskan tentang arsitektur utama sistem terdistribusi. Arsitektur sistem terdistribusi adalah cara mengatur dan menghubungkan komputer-komputer yang bekerja sama dalam sistem tersebut. Tujuannya agar sistem bisa berfungsi sebagai satu kesatuan walaupun komponennya tersebar di berbagai tempat. Jadi meskipun komponen tersebar di berbagai tempat, tetapi komputer-komputer tersebut dapat bekerja sama dalam sistem tersebut gitu intinya. Oke, arsitektur utama sistem terdistribusi dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu client server arsitektur. Nah, dalam arsitektur ini sistem dibagi menjadi dua bagian, klien perangkat yang meminta layanan, misalnya komputer atau HP pengguna, kemudian server ini ya, kliennya ini HP, kemudian komputer ataupun laptop. Nah, kemudian servernya komputer yang menyediakan layanan seperti menyimpan data, menjalankan aplikasi ini. Nah, aksesnya kan lewat internet. Nah, ini servernya, misalnya server Google, Instagram, gitu-gitu. Nah, yang kliennya ini meminta sebuah request atau meminta sebuah ya request, kemudian server merespon atas request tersebut, akan dikembalikan responnya, kemudian mengirimkan hasilnya. Kemudian di-outputkan lewat internet tadi kepada kliennya. Nah, saat kamu buka Google di browser kamu klien ya kan, klien ini itu meminta request kepada server dan servernya akan mengembalikan sesuai apa yang kamu request tadi gitu. Kamu menginginkan kata kunci dikirim ke server, server mencari hasil, mengirim hasil ke komputer kamu. Oke. Yang kedua yaitu peer to peer arsitektur. Nah, peer to peer ini menarik. Karena apa? Karena peer to peer ini sistemnya seperti blockchain, jadi tidak ada desentralis, jadi tidak ada pusat data, jadi tidak ada pusat data seperti yang tadi yang kasusnya Google. Kalau Google kan kita merequest ke dalam servernya Google sendiri ya kan. Nah, servernya Google itu tidak dapat saling berinteraksi dengan apa ya? Semua komputer disebut peer punya peran yang sama, bisa meminta dan memberikan layanan. Jadi kita tidak bisa memberikan respon kepada si server Google, tetapi kita hanya bisa menggunakan request ya kalau dalam server client server tadi. Tapi bedanya dengan peer to peer ini, setiap komputer dapat melakukan request dan respon. Oke, dapat berbagi file, data, sumber daya secara langsung ke peer lainnya. Contohnya blockchain atau file sharing, misalnya share it, kemudian BitTorrent, kamu bisa mengirim file langsung ke teman tanpa lewat server pusat. Cryptocurrency, yaitu Bitcoin, juga pakai sistem ini, semua komputer jaringan saling menyimpan salinan data transaksi. Jadi keamanan dari peer-to-peer ini sangat-sangat terjamin. Seperti yang kalian tahu, seperti yang kita tahu bahwasanya Bitcoin yang sekarang dulunya itu diremehkan, tetapi sekarang negara mengadopsi dijadikan sebagai aset lindung. Oke. Karena Bitcoin itu menerapkan sistem peer to peer. Jadi semisal komputer satu itu lagi mati, maka langsung di backup dengan komputer-komputer yang lainnya. Nah, bayangkan komputer-komputer di dunia ini yang sedang berjalan itu kan banyak banget. Jadi mustahil untuk dipecahkan sistemnya, mustahil untuk dihack. Nah, ini. Oke, kemudian yang ketiga yaitu three-tier atau multi-tier arsitektur. Arsitektur ini membagi sistem menjadi 3 lapis utama agar kerja lebih teratur dan mudah dikembangkan. Yang pertama itu ada lapisan klien, tempat pengguna berinteraksi, misalnya aplikasi di HP atau web browser. Kemudian ada logic tier, server, yang jadi contohnya server. Oke, tempat logika program dijalankan, mengolah data, menghitung, kemudian database,
tempat penyimpan data. Setiap lapisan punya tanggung jawab yang berbeda, jadi kalau satu lapisan diubah, lapisan lain tidak terganggu. Contohnya aplikasi e-commerce, Tokopedia, Shopee, pengguna buka aplikasi, klien, permintaan dikirim ke server aplikasi, logic untuk diproses, data barang diambil dari server database. Nah, contohnya gini, kita membuka aplikasi Tokopedia nih ya, kemudian permintaan dari klien, si klien, itu ke server aplikasi logic diproses. Jadi logiknya keproses server Tokopedia, kemudian data, nah datanya kan data, semisal ya di sini ada keranjang, kita mau mengakses keranjang. Nah kemudian kita meminta servernya, carikan dong keranjangnya dari si user dengan ID berapa, maka servernya akan meminta ke database. Database ini semua database, semua data dari semua user yang diambil dari ID berapa tadi. Jadi ada sebuah parameter yang diterapkan di dalam server yang minta ini dari server ke database, mau dibalikan, oh ini ternyata ada keranjangnya itu jumlahnya semisal 99, maka akan dikirimkan kembali ke server, dikirimkan kembali ke kliennya 99, termasuk barangnya itu apa aja gitu. Dan kondisi barangnya itu apa, semisal kondisi barangnya itu udah nggak ada, atau kok kondisi barangnya itu udah em, apa ya, udah ada, maksudnya udah available lah. Kalau misal tidak available kan biasanya tidak bisa di check out gitu. Intinya ada logic di sini, di logic di servernya, kemudian dikembalikan ke kliennya. Oke, pertanyaan nomor 4, jelaskan pengertian dari soket dan berikan contohnya. Oke, soket adalah penghubung, intinya itu penghubung jembatan komunikasi antara dua komputer atau perangkat dalam jaringan agar bisa bertukar data. Bisa dibilang soket itu pintu komunikasi, jadi pintu komunikasi atau jembatannya komunikasi antara dua program yang berjalan di jaringan, misalnya di internet atau LAN. Bayangkan soket seperti colokan listrik, jadi komputer A punya colokan, komputer B juga punya colokan, dan kodenya bisa tersambung lewat kabel jaringan untuk bertukar informasi. Tuh. Setiap soket terdiri dari alamat IP, alamat IP, ya, Internet Protocol untuk mengenali komputer di jaringan, nomor portnya untuk mengenali aplikasi atau layanan yang berjalan di komputer itu. Jadi bedanya alamat IP nanti kita bahas. Kemudian contohnya 192.168.1.10. Oke, 80 itu adalah portnya, port untuk HTTP. Nah, kalau yang 192.168.1.10 itu adalah IP dari komputernya. Jadi kalau kamu mengakses situs web, sebenarnya kamu sedang menghubungkan soket di komputermu dengan soket di server web site gitu. Kemudian cara kerja soket secara umum, server membuat soket dan siap menerima koneksi. Klien membuat soket dan mencoba terhubung ke soket server. Jadi kliennya itu membuat soket dan servernya juga membuat soket. Nah, siap menerima koneksi, mencoba terhubung ke soket server. Jadi pertukaran data atau ya, komunikasi antara server dan klien ini dipengaruhi dengan soket juga gitu. Setelah terhubung, mereka bisa saling kirim data, seperti percakapan dua orang telepon dan lain sebagainya, pertukaran data image dan lain sebagainya. Setelah selesai, koneksi ditutup. Oke, contoh penggunaan soket, browser dan server web. Saat membuka Google, kliennya membuat soket ke server Google. Server Google menerima koneksi, lalu mengirimkan halaman webnya ke browser kamu. Semua komunikasi itu terjadi melalui soket. Itu soket yang digunakan klien, ya kan? Klien ini dari klien, IP Google-nya, IP Google itu berapa, kemudian portnya 443. 443 itu untuk HTTPS atau HTTP secure. Nah, ini ada secure-nya, ini yang digunakan protokol yang digunakan pada zaman sekarang, karena ini adalah security-nya gitu, lebih aman. Nah, ini kalian bisa lihat kita bisa lihat di gambar ini bahwasanya
kalau semisal kita itu merequest data dan database-nya itu merespon, maka yang dikembalikan oleh database itu gini, jadi bisa dibaca oleh manusia ya kan. Tapi kalau kita menggunakan HTTPS sebagai protokol kita, protokol dalam komunikasi antar server ini yang kita terapkan, maka request dan responnya akan berupa sebuah encryption data gitu. Jadi nggak bisa dibaca oleh manusia secara gamblang. Oke, kemudian ini jelaskan pengertian dari port dan sebutan jenisnya. Oke, port adalah pintu gerbang yang sudah kita jelaskan tadi. Oke, pintu komunikasi di dalam komputer yang digunakan untuk mengirim dan menerima data dalam jaringan. Nah, kalau alamat IP digunakan untuk mengenali komputer, maka port digunakan untuk mengenali aplikasi atau layanan di komputer. Jadi IP itu alamat dari komputernya. Nah, sedangkan port itu untuk mengenali aplikasi atau layanan di komputer tersebut gitu. Analogi sederhananya gini. Bayangkan sebuah gedung kantor itu komputer, ya kan? Kemudian gedungnya punya alamat IP address supaya orang tahu lokasinya. Jadi gedungnya itu mempunyai alamat IP address. Kemudian di dalamnya ada banyak ruangan kan pastinya di gedung kantor mungkin apa gitu ya. Ada ruangan HRD, ada ruangan keuangan, ada ruang rapat, ada ruang makan, mungkin gitu ya, ada ruang untuk bagian marketing, ada ruang bagian divisi yang lain gitu. Nah, itu adalah port-portnya. Jadi bayangkan aja kalau ada gedung, di gedungnya itu alamatnya itu sebagai IP, kemudian ruang di dalam gedung tadi kan banyak. Itu yang disebut dengan port. Bayangkan gitu. Jadi kalau kamu mau ngirim surat ke bagian keuangan, kamu butuh portnya kan, portnya berapa, IP berapa dengan port berapa gitu. Kalau kamu kirim ke ruang rapat, berarti portnya harus beda gitu. Oke, fungsi port digunakan untuk membedakan layanan aplikasi di komputer, mengatur lalu lintas data agar data sampai ke aplikasi yang tepat. Oke, membuka atau menutup akses jaringan demi keamanan. Firewall bisa mengizinkan atau memblokir port tertentu. Jadi, misal port yang tidak aman HTTP, nah, kita bisa mengatur kalau HTTP tidak bisa mengakses dalam memblokir port HTTP karena berbahaya, karena tidak secure lah intinya. Oke, kemudian lanjut soal jelaskan pengertian dari Service Oriented Architecture atau SOA. Jadi SOA adalah cara membangun sistem perangkat lunak dengan memecah fungsi-fungsi besar menjadi layanan kecil atau services yang dapat digunakan kembali dan saling berkomunikasi melalui jaringan. Dengan kata lain, SOA adalah arsitektur yang berbasis pada layanan atau services. Kepada setiap layanan servis menjalankan satu fungsi tertentu dan bisa digunakan oleh aplikasi lain tanpa perlu tahu bagaimana layanan itu dibuat di dalamnya. Jadi gini, ini kan tadi kan berhubungan sama sistem terdistribusi yang setiap server dapat menjalankan tugasnya masing-masing dan user itu tidak tahu bagaimana sistem itu dapat berkomunikasi di belakangnya gitu loh. Nah, SOA ini adalah sistem perangkat lunak yang memecah fungsi-fungsi besar menjadi fungsi-fungsi yang kecil. Jadi servis fungsi-fungsi yang kecil tadi itu berfungsi juga, masih berkomunikasi juga gitu loh. Berkomunikasi juga sehingga menjalankan apa ya? Sehingga menjadi suatu fungsi yang besar dan apa ya? Dan penggunanya tidak perlu tahu bagaimana layanan itu dibuat dalamnya. Analogi sederhananya nih. Bayangkan kamu berada di kantor pelayanan publik. Oke, ada loket A untuk buat KTP, loket B untuk bayar pajak, loket C untuk urus surat tanah. Masing-masing loket servis yang punya tugas sendiri ya tadi ya kan, ada KTP, pajak, surat tanah. Tapi semuanya berada di satu sistem layanan. Jadi layanannya itu maksudnya satu sistem layanan itu ya pelayanan publik kan. Kamu bisa datang ke loket manapun sesuai kebutuhan tanpa harus tahu bagaimana mereka memprosesnya di belakangan gitu loh. Hmm. Nah, begitu juga dengan SOA. SOA, setiap servis berdiri sendiri tapi bisa bekerjasama untuk melayani kebutuhan sistem.
Nah, ciri-ciri atau karakteristik SOA, service based berbasis layanan, sistem dibangun dari kumpulan layanan yang bisa berdiri sendiri. Kemudian ada loose scoping, terhubung longgar, tiap layanan tidak saling bergantung kuat, oke, jadi mudah diganti atau diubah tanpa mengaruhi yang lain. Kemudian interoperability, bisa saling berkomunikasi antar layanannya, walaupun dibuat dengan bahasa pemrograman atau platform yang berbeda, dia tetap bisa berkomunikasi antar servisnya tadi. Kemudian reusability dapat digunakan kembali ketika kita membuat sebuah servis atau layanan, kita bisa memanggil layanan tersebut sampai beberapa kali gitu. Atau yang kemudian yang terakhir ada discoverability, dapat ditemukan layanan biasanya terdaftar dalam katalog sehingga aplikasi lain dapat menemukan dengan mudah. Oke, selanjutnya adalah sebut dan jelaskan servis di SOA. Nah, servis ini di dalam service oriented arsitektur, oke, servis layanan adalah komponen perangkat lunak kecil yang melakukan fungsi tertentu dan dapat diakses oleh aplikasi melalui jaringan. Jadi komponen perangkat lunak kecil yang melakukan fungsi tertentu dan dapat diakses oleh aplikasi lain melalui jaringan. Jadi ada komponen perangkat lunak kecil ini ya, yang menjalankan sebuah fungsi tertentu yang dapat diakses melalui jaringan internet. Ciri-ciri service oriented arsitektur itu pertama adalah basic service, menyediakan fungsi dasar, karakteristiknya akses langsung ke data atau operasi, tentu nyatanya ambil data pelanggan, hitung apa gitu kan. Kemudian business service, menjalankan logika bisnisnya. Nah, ini melakukan beberapa basic transfer uang, prosesnya, kemudian apanya gitu kan. Kemudian ada proses service, mengatur alur antar layanan. Jadi ketika kita check out di e-commerce, maka dia itu tugasnya itu kan pastinya itu kan tadi kan sistemnya itu tidak berjalan dengan sendirinya. Jadi di check out di e-commerce misalnya pembayarannya, terus pemilihan kurirnya itu ditangani oleh proses service ini gitu. Nah, ini contoh dari arsitektur SOA itu kan, consumer group, klien, terus ada enterprise service ESP ini, kemudian ada CRM, order management, billingnya ya kan, order management, billingnya gimana, kemudian ada share ini adalah data yang di share dari masing-masing service, kemudian masuk ke RDBMS ini. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jelaskan pengertian dari RPC dan SOAP. Ini adalah protokol yang digunakan dalam sistem terdistribusi. Ini digunakan dalam sistem terdistribusi dalam menangani sebuah permintaan dan bagaimana respon yang akan diberikan kepada server yang sudah kita request dari kliennya. Oke, pertama yaitu dari RPC, Remote Procedure Call. Mekanisme untuk memanggil fungsi prosedur di komputer lain seolah dijalankan di lokal. Oke. Jadi ini bisa digunakan ketika kita mempunyai dua komputer, tapi kita bisa memanggil fungsinya seolah dijalankan di lokal kita gitu loh. Kemudian tujuan utamanya untuk menjalankan fungsi jarak jauh. Format datanya bisa JSON atau XML. Kemudian protokol yang digunakan menggunakan TCP, HTTP atau UDP, ya kan. Kemudian cara kerjanya klien memanggil prosedur di server, kemudian server menjalankan dan mengembangkan hasilnya. Komunikasi biasanya antara aplikasi klien dan server langsung. Sifat komunikasi sederhana, cepat, tapi tidak terlalu standar. Kemudian yang keunggulannya cepat, ringan, mudah digunakan dalam jaringan internal. Kemudian kelemahannya kurang cocok untuk sistem besar yang butuh format standar dan keamanan tinggi. Contoh penggunaan aplikasi server klien lokal, misalnya aplikasi bank internal.
Oke, yang SOAP ini Simple Object Access Protocol, protokol komunikasi berbasis XML untuk bertukar data antar aplikasi melalui jaringan, biasanya web. Oke, mengirim dan menerima data dalam format standar, XML atau Extensible Markup Language, umumnya menggunakan HTTP, kadang SMTP, Small Mail Transfer Protocol. Untuk yang untuk yang webnya itu dalam pengelolaan pesan, kemudian cara kerjanya itu klien mengirim permintaan XML ke server, server memproses dan membalas dengan XML juga gitu. Kemudian komunikasinya biasanya antar aplikasi berbasis web service, sifat komunikasi formal, terstruktur dan sesuai standar industri. Kemudian keunggulannya aman, fleksibel, bisa digunakan di berbagai platform. Kelemahannya lebih lambat karena format XML dan aturan yang ketat, karena aturan yang ketat. Kemudian contoh penggunaannya web service pada sistem enterprise, sistem seperti sistem asuransi, e-commerce atau perbankan yang sangat sensitif terhadap data ini perbankan ini. Oke, yang soal nomor 9, jelaskan pengertian dari WSDL atau Web Service Description Language dan REST atau Representational State Transfer. Oke, ini adalah suatu protokol juga seperti tadi SOAP dan RPC, namun berbeda pastinya. Ya, untuk WSDL sendiri itu bahasa yang berbasis XML yang digunakan untuk mendefinisikan dan menjelaskan layanan web service seperti apa fungsinya, parameter yang digunakan, dan hasil yang dikembalikan. Tipe layanan web digunakan dalam layanan web SOAP, Simple Object Access Protocol. Format datanya selalu menggunakan XML, ingat itu ya. Kemudian cara kerjanya komunikasi terjadi dengan pesan SOAP melalui protokol seperti HTTP atau SMTP. Kelebihannya terstandarisasi dan formal, cocok untuk sistem besar dan kompleks. Kekurangannya rumit dan berat karena pakai banyak format XML, lebih lambat dibanding REST atau Representational State Transfer. Nah, contoh penggunaannya digunakan oleh sistem enterprise seperti bank atau perusahaan besar yang butuh integrasi ketat antar sistem. Nah, ini. Jadi integrasi ketat antar sistem. Kemudian REST Representational State Transfer KRS itu vector in untuk membuat layanan web yang berkomunikasi lewat HTTP. Biasanya menggunakan URL untuk mengakses dan manipulasi data, menggunakan layanan web RESTful API, jadi menggunakan API. Bisa menggunakan ini, format datanya bisa menggunakan JSON, XML, HTML atau teks paling umum JSON sih. Ya. Menggunakan metode HTTP standar seperti GET, POST. GET ini untuk mendapatkan data melalui link yang ini POST ini untuk submit data seperti form dan lain sebagainya. Put, delete, kemudian untuk operasi pada sumber daya resource-nya lebih ringan dan cepat dan lebih populer. Ini REST API mudah digunakan dan dipahami, cocok untuk aplikasi web dan mobile. Tidak seformal WSDL, kurang cocok untuk transaksi yang sangat kompleks. Jadi kalau untuk transaksi itu lebih pilih WSDL ya, karena lebih aman gitu daripada menggunakan REST API. Kemudian digunakan oleh API modern seperti Google Maps, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertanyaan terakhir, jelaskan tentang XML, JSON, dan RSS. Nah, ini tentang file. XML itu tadi Extensible Markup Language yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya XML itu bahasa markup yang digunakan untuk menyimpan dan mengirimkan data dalam bentuk format yang bisa dibaca manusia dan mesin. Tujuan utamanya menyusun data agar bisa dipertukarkan antar sistem secara terstruktur. Format penulisannya menggunakan biasanya itu tag kayak semisal seperti HTML ya kan, tag apa gitu kan, tag message, tag dan lain sebagainya, tag yang ada di dalam XML. Kemudian kelebihannya terstruktur dan fleksibel, dapat divalidasi dengan skema. Kurangannya lebih berat karena banyak tag, kurang efisien untuk data sederhana. Contohnya ini XML person name, ini name-nya, terus kemudian age 20 yang dibungkus itu personnya. Oke. Ini digunakan oleh aplikasi enterprise, layanan web service, web berbasis SOAP.
Simple Object Access Protocol. Kemudian ada JSON atau JavaScript Object Notation. Nah, ini lebih terkenal atau lebih populer untuk yang digunakan pengembangan pada aplikasi modern modern pada saat ini karena berbasis teks ringan untuk menyimpan dan bertukar data dan sering digunakan untuk aplikasi web dan API. Kemudian memudahkan pertukaran data antar server dan browser atau klien secara cepat dan efisien menggunakan pasangan key value, nama, dan nilai dengan tanda kurung kurawal atau kurung siku. Lebih ringan dan mudah dibaca manusia, lebih cepat diproses oleh program, kurang cocok untuk data yang sangat kompleks, ya kan. Kemudian contohnya itu JSON, name-nya Ani gitu, get age-nya 20. Bandingkan sama menggunakan tag ini, lebih mana? Lebih bacanya lebih enak yang JSON kan. Lebih simpel juga, tapi kurang cocok untuk data yang sangat kompleks. Oke, kemudian umumnya digunakan oleh REST API, aplikasi web, dan mobile modern. Oke, kemudian RSS, Really Simple Syndication. Formatnya itu berbasis XML yang digunakan untuk mengirimkan update atau berita secara otomatis dari situs web atau blog. Nah, ini menyediakan feed berita atau konten terbaru yang bisa dibaca otomatis oleh pembaca RSS menggunakan struktur XML dengan elemen seperti channel, item, title, dan link menggunakan pengguna mengikuti berita atau konten baru tanpa membuka situs langsung. Oke, hanya digunakan untuk konten yang bersifat update atau berita. Oke, ini contohnya. Kemudian umumnya digunakan oleh situs berita, blog, podcast untuk update dan otomatis. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini tentang Q&A dari UTS Sistem Terdistribusi yang diberikan oleh Bapak Johan Erika Wahyu Prakarsa. Sekian, terima kasih. Apabila penjelasan saya kurang jelas, maka dapat ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.